Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini udah malam-malam sekitar jam 11-an dan aku tuh kayak tadi sempet tidur tapi kebangun. Terus aku ngecek ada di luar sini ya guys ya, nih bakal kasih lihat dulu ke teman-teman. Ada satu hewan aku tuh yang mati guys. Padahal kemarin tuh masih nggak apa-apa. Aku mau langsung kasih lihat ke teman-temannya. Jadi di belakang aku ini, nah guys, jadi ini dia ya. Ini adalah tank mantis shrimp aku dan tadi aku lihat dia tuh udah diem di sini. Ini dia guys. Ini kenapa aku taruh mantis shrimp aku tuh di sini? Karena kalau teman-teman lihat ya, ini di kamar aku kan biasanya kan ditaruh di sini nih. Nah di sini tuh aku lagi coba buat kosongin. Ini tuh bener-bener aku udah sterilin, udah clear banget guys, udah nggak ada apa-apa di sini. Karena kemarin kan akuarium aku sempat pecah guys, yang akuarium axolot kan, yang ditaruh di sini. Akhirnya kan sebelah doang. Nah aku mikir kayak kurang bagus gitu loh guys ya. Jadi sama aku tuh kabelnya karena kemarin berantakan, aku manajemen kabel taruh di sini. Ini udah aku taruh dan satunya lagi juga aku taruh di sini. Dia ada dua terminal aku taruh dan ternyata di sini tuh aku mau taruh akuarium. Akuariumnya mirip dengan akuarium itu guys. Jadi mirip dengan akuarium itu. Di sini ada dua akuarium aku lagi buat, tapi mungkin di next video bakal aku kasih lihat. Satu ini buat akuarium sileri yang baru dan satunya lagi aku masih nggak tahu. Yang pasti ini dua tuh aku mau taruhin hewan laut ya guys ya, karena aku juga kangen sama hewan-hewan laut dan nanti aku bakal buat semaksimal mungkin si tank lautnya yang ada di dua ini. Aku udah pesen akuariumnya, sebenarnya besok dateng akuariumnya guys ya. Tapi ternyata pas kita cek lagi guys di sini si mantis shrimpnya udah nggak ada guys tuh ya, udah mati ya. Emang sebenarnya umurnya nggak panjang sih guys yang kayak gini ya, paling setahun setengah sampai 2 tahunan dan ini tuh ukurannya udah agak gede, makanya kayaknya nih udah meninggal juga nih. Sepertinya baru meninggal tadi, soalnya ini tuh baru aku ganti tempatnya tuh kemarin guys. Jadi kemarin baru banget aku taruh di sini tempatnya. Jadi sebenarnya sih kalau aku lihat-lihat ini nggak masalah sih guys, maksudnya masih oke-oke aja ya, karena cuma buat sementara aja. Ini juga banyak lumut kayak gini nggak aku bersihin karena aku tuh mikir bentar lagi juga dia pindah kandang gitu kan. Jadi ya udah aku taruh sini aja, ternyata meninggal guys. Yang aku bakal ngambil tuh, ini udah mati sih, ini fix sih. Tuh kan guys, ini kayaknya baru mati sih guys, mantis shrimp. Jadi seperti inilah guys ya bentukan dia. Ini baru mati sih, ini dia sileri dan ya sudah menjadi bangkai guys ya. Ini sepertinya bakal aku cuci dulu guys ya, sebentar ya. Ini karena masih agak kotor, aku bakal cuci dulu. Nanti bakal aku kasih lihat lagi teman-teman kalau misalnya udah aku cuci guys. Oke, ini udah aku cuci ya guys ya. Jadi ini dia ternyata penampakan mantis shrimp. Kalau misalnya kita lihat, oke, dia jadi mau guys. Punyaku. Apa kita kasih dia aja ya? Oh ya guys, kayak bisa sih guys kasih makan ya. Tapi sebelum itu aku mau kasih lihat juga ke teman-teman. Jadi sebenarnya di bagian sini tuh ini adalah bagian pemukul dia. Dan ini benar-benar keras banget guys. Tuh. Ini mau aku pakai kuku pun ya, ini keras banget. Karena ini emang teksturnya tuh buat pemukul dia, yang biasanya buat mukul tuh itu sangat amat keras dan nggak bisa kita pecahin guys. Nah di sini juga ternyata ada kayak tajamnya gitu tuh ya. Jadi nggak cuma ada pemukul, tapi di sini juga ada tajamannya. Ini mungkin buat mengait mangsa kali guys ya, kalau misalnya dia mati ya. By the way, ini sebenarnya si bulbul tadi udah aku kasih makan, tapi kasih makan belut guys di konten sebelumnya ya mungkin ya. Jadi belutnya ternyata digigit dan ini udah buntung. Tapi dia karena mungkin nggak suka sama belut, jadi sepertinya dia masih mau makan guys ya. Kita kasih aja kayak ke bulbul, karena ini juga sebenarnya suka dikonsumsi juga sama orang guys, cuman bukan yang jenisnya ini sih, ada jenis satunya lagi suka dikonsumsi. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau kita kasih bulbul ya. Juga sebenarnya udah mau dan kita bakal coba buat kasih bulbul aja deh guys. Bismillah ya, semoga nggak apa-apa guys, tapi kayaknya nggak apa-apa sih. Oke, kita kasih bulbul dan masih hidup loh, siapa yang masukin ke gentong kata gua. entahlah bakal dimakan atau enggak guys sama bulbul ya. Ini bulbul sudah ada belut dan sudah ada mantis shrimp. Apakah dia bakal makan? Dan ternyata oke guys, dia lagi cium-cium doang. Oke, dia cuma cium-cium aja guys. Aku nggak tahu dia bakal makan atau enggak. Tapi kalau misalnya ini di asli kayak si mantis shrimp masih hidup, kemungkinan ya dimakan sih sama si bulbul guys. Ini karena udah mati mungkin dia nggak ada pergerakan. Oh guys, dimakan juga ternyata. Oke guys, gila dimakan juga sih. Tapi ya emang udang sih guys sebenarnya ya. Jadi ya nggak masalah sebenarnya guys dimakan bulbul pun. Tuh, ini dagingnya juga benar-benar kayak daging udang. Walaupun sebenarnya si mantis shrimp ini juga aku suka kasih makan udang gitu guys. Jadi udang makan udang emang agak aneh sih, tapi emang itu yang biasa aku lakuin guys. Di sini juga bulbul masih melihat-lihat ya, dia masih mau makan. Oke guys, dimakan bagian kerasnya guys. Gila, bagian kerasnya bisa dimakan sama bulbul guys. Dia masih mau makan lagi. Ini oke guys, digigit lagi ya. Gila guys, ini bener-bener ya si bulbul bisa makan mantis shrimp dan gila sih ini. Aduh Larry, I'm so sorry. Aku nggak tahu sih ini kayaknya emang udah waktunya Larry juga guys, dan karena beberapa hari ini juga kan aku taruh di sana mungkin dia agak stres kali ya. Jadi dia malah mati. Padahal aku sudah merencanakan tank baru buat dia. Wah kan guys, bener dimakan dong dari depannya dong guys, kayak bener-bener gila sih emang tak berkutik guys. Emang udah mati sih, tapi ini gila sih guys. Maksudnya itu bagian keras gitu loh, tapi bisa dimakan dengan mudahnya dengan satu gigitan gitu sama bulbul tuh bisa pecah guys. Bahkan yang tadi ya, si yang tajam-tajamnya itu yang aku pikir gak bisa hancur, bisa dimakan sama bulbul dengan mudahnya. Berarti kekuatan gigitan bulbul tuh
lebih kuat guys ya dibandingkan pukulannya si Larry guys. Kalau misalnya kita perhatikan ya, si Larry sudah seperti ini. Tanggung ya, kita kasih aja ke Bulbul lah. Bulbul masih coba makan. Soalnya si Bulbul ini tuh makanan kesukaannya lobster dan Larry ini tuh sejenis udang-udangan. Jadi ya oke banget buat dia guys. Tuh digigit lagi. Bagian tangannya udah tidak ada ya guys ya, tuh tidak terbentuk. Ini aku malam-malam karena takutnya kalau misalnya besok si Larry juga udah busuk gitu kan. Jadi udah nggak bisa dimakan. Jadi masih seger, masih bisa dimakan sama Bulbul dan bener-bener sih gila guys. Ini belut di sini dan ini Larry ya. Tapi kalau belut dia nggak suka, kalau Larry dia suka banget. Ini kayak bisa habis deh guys Larry guys. Ini kan ada pasir-pasir gini nih. Bulbul juga pinter dia tuh, jadi si pasirnya nanti bakal dia keluarin kalau bisa kemakan guys ya. Lihat ya, kan kemakan tuh. Itu dari insangnya sini juga bisa ngeluarin pasir guys. Dia emang sengaja aku kasih pasir karena dia bisa kayak mau nyaring mana pasir yang bener-bener bisa dimakan, mana yang enggak. Masih digigit. Oke, kita bakal videoin sampai ini habis ya guys ya. Kalau kita lihat ini anatominya si Larry udah nggak karu-karuan guys. Dia udah sisa setengah badannya di bagian kayak ekornya doang. Oke, Bulbul masih mencoba buat makan. Oke, termakan guys. Tapi ini sebenarnya ada bagian yang kayak keras-keras gitu sih. Ini bagian sini juga agak keras. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya dia suka atau enggak. Mantis shrimp ini tuh biasanya suka ada yang dimakan sama orang, tapi jenisnya bukan yang pemukul ya guys, tapi jenis yang ada congcorang gitu lah. Yang mirip banget sama congcorang itu suka dimakan sama orang dan harganya lumayan mahal sebenarnya guys. Kalau yang kayak gini sih buat hiasan biasanya ya. Tapi karena memang udah mati ya kita kasih Bulbul aja. Tapi Bulbul suka banget guys. Nggak ngerti lagi, tapi Bulbul suka ya. Aku emang udah ada cita-cita nih buat kayak ngasih Bulbul lobster lagi. Bukan cita-cita sih, keinginan ya buat ngasih Bulbul lobster lagi deket-deket ini. Tapi aku belum sempat mulu beli lobster, lupa mulu guys. Jadi aku kasihnya ikan. Mungkin ini Bulbul merindukan rasa lobster kali ya. Walaupun nggak tahu sih, nggak ngerti lagi nih aku rasanya gimana guys ya mantis shrimp kayak gini ya. Semoga enak dan tidak berbahaya buat dia. Oke, tuh dia masih menggigit guys. Ini bisa habis itu. Sekarang dia gigit bagian ekornya, walaupun ini ekornya sebenarnya bener-bener cantik sih. Nah buat teman-teman, kira-kira kan awalnya kan aku mau taruh mantis shrimp di sini ya. Wah ada tank lagi, satu lagi mantis shrimp, yang satunya lagi aku masih bingung sih mau taruh apa. Kira-kira aku beli mantis shrimp lagi guys buat menggantikan si Larry atau aku beli hewan yang lain? Coba bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Dia masih makan. Yang pasti sepertinya tank yang luar tadi ya yang kita jadiin buat si Larry kemarin itu bakal aku ganti di video ini juga, mungkinnya bakal aku bersihin, bakal aku ganti jadi si tank Channa Pulchra. Jadi kan aku punya Channa Pulchra tuh kayak kasihan gitu kan Channa Pulchranya. Kan guys dimakan tuh ya. Jadi kasihan ya guys ya, balik ke Channa Pulchra ya. Kasihan Channa Pulchranya karena dia tuh ditaruh di tempat ini guys nih. Ya jadi aku taruh di sini dan ini tuh seperti kayak terisolasi gitu guys. Kita jarang-jarang buat nengokin dia, tapi selalu dikasih makan sih dan selalu dibersihin airnya sebenarnya guys. Tapi kayak terisolasi, nggak bisa ngeliat keindahan dia. Padahal dulu ini tuh adalah Channa Pulchra yang calon pijadian gitu loh. Giliran udah gede kayak gini malah nggak terlalu terurus. Nah aku juga sudah ada kabar duka lagi guys kemarin ya, sekalian ya aku kasih tahu ke teman-teman. Bum 3 hari lalu tuh meninggal. Jadi tiba-tiba mati, sudden death gitu guys. Tiba-tiba aku nggak ngerti ya, asli deh. Padahal dia lagi sehat-sehat aja, tiba-tiba udah terpuruk kayak udah jatuh dan mati. Dan aku lihat di sini aku solot juga tinggal sisa 1. Padahal tuh ada 2 harusnya guys ya. Si Light Fury sama si Night Fury. Kalau Livy kan udah mati gara-gara waktu itu pernah bocor akuarium. Si Navy awalnya ada 2 di sini. Tiba-tiba hilang sisa si pelakor. Aku curiga si Navy ini dari sini lompat ke sini. Akhirnya dimakan sama si Bum guys, sama si kodok aku ya. Jadi tiba-tiba hilang. Soalnya pas aku lihat ke belakang kemana-mana udah nggak ada. Padahal kan dia kan makhluk air ya. Nah aku juga nggak tahu ternyata dia bisa loncat kayaknya guys. Kemarin tuh dia kayaknya kaget loncat, akhirnya kena si Bum dimakan sama Bum dan nggak lama si Bum mati. Nah aku juga nggak ngerti ini axolot apakah dia beracun atau gimana ya guys ya. Takutnya beracun, tapi aku baca-baca sih. Tapi kayaknya sih enggak guys. Cuman aku nggak ngerti ya apakah dia beracun atau enggak. Bisa juga tulis di kolom komentar. Yang pasti si Bum setelah makan ini aku udah pasti sih kayak dimakan sama Bum. Si Navy ya nggak lama dia mati guys. Jadi sebenarnya agak sedih juga sih. Cuman aku harus kasih tahu ke teman-teman karena pasti teman-teman banyak yang nanyain juga. Kita langsung lihat lagi aja si Bulbul ya guys ya. Nah ini dia si Bulbul masih makan ya. Cuman sepertinya dia sudah agak kenyang guys. Masih gigit-gigit. Ini bener kalau belut tuh sama dia bener-bener dianggurin sih. Cuman makan ekor sama kepalanya doang. Enggak enak. Kalau si ini nih si mantis shrimp, si Larry, dia makan kayaknya bisa sampai habis guys. Cuman aku bingung ya, orang-orang tuh biasanya paling suka bagian sini karena ini banyak banget dagingnya ya kalau lobster ya. Tapi kalau Bulbul tuh malah nggak suka guys. Dia yang dimakan duluan malah bagian kepalanya, bagian tangannya yang benar-benar keras dan seperti tidak enak. Kalau manusia mungkin malah dibuang ya guys ya bagian kepala sama tangannya ya. Tapi kalau misalnya si Bulbul malah dimakan guys. Kayak gitu. Yaudah, jadi kayak gini aja mungkin ya guys ya untuk hari ini. Besok bakal aku videoin lagi untuk si tanknya ya guys ya. Nih kita ke tank lagi aja, ke tank yang tadi kosong. Jadi tank yang tadi kosong ini sepertinya akan aku ganti ya, nggak akan jadi air laut. Ini sama aku bakal diberesin, air lautnya bakal aku keluarin. Ya si filter ini bakal aku bersihin juga karena ini habis dari air asin, jadi bakal aku cuci dulu. Nanti aku kasih ke air tawar dan ini masih ada ikan zebra sebenarnya 3 ekor guys di sini. Cuma sepertinya akan aku kasih aja ya ke ikan predator aku, ikan zebranya ya. Karena aku juga nggak tahu bakal naruh ikan zebra ini di mana. Jadi kayak gitu guys untuk video hari ini ya. Besok bakal aku bersihin dan kita bakal hias-hias guys di bagian sini ya. Kita hias dan kita ganti air tawar buat si Channa Pulchra
pulcra. Semoga Cana pulcranya ditaruh di sini lebih bagus. Dan sekali lagi, kira-kira aku harus beli Metisrium lagi atau enggak, bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti aku bakal lanjutin lagi video ini besok guys. Oke guys, jadi sekarang aku mau langsung aja buat masukin si Cana pulcranya ke sini ya guysnya. Nah, tapi sebelum aku masukin, by the way ini udah kita beresin ya, tadi ya aku udah membereskan. Jadi udah oke buat kita simpen. Ini paling ada sedikit masih nanti sama kita bakal diberesin lagi. Nah, sebenarnya Cana pulcra ini kan bagusnya pakai pasir Malang ya guys ya, dan warnanya itu biasanya warna merah kalau nggak warna hitam setahu aku tuh ya. Dan jadi kalau kita perhatikan di sini tuh pasir Malang aku tuh punya tapi ada di tanknya Sipo guys. Sipo ya, jadi itu dia si Cana Maru aku. Makanya sebenarnya bakal aku minta sedikit ya. Aku minta dikit ya, jangan gigit ya ya. Ini mentalnya juga nggak sebagus itu guys, sama tangan itu dia takut, jadi tidak perlu khawatir. Langsung aja masukin gitu ya, atau gimana ya? Keringin dulu kali ya, maksudnya dibersihin dulu kali ya, cuci dulu kali guys ya. Karena aku ambil terus aku mau masukin ke dalam ember dulu aja bentar guys. Oke guys, ini juga nanti harus kita bersihin ya. Tuh, karena ini udah mampet. Ini tuh sebenarnya ada aerator, tapi karena ini udah parah, udah mampet banget. Nanti harus kita bersihin ya si busanya. Ini kita ambilin aja guys, si pasir-pasirnya kita minta ya dari tanknya Sipo, karena Siponya juga sepertinya dia tidak masalah ya kalau kita ambil pasirnya. Dia santai-santai aja di sana. Antepin biar nanti Tuhan yang galas. Nah, ini kita ambil-ambilin aja pasir Malang merahnya. Jadi pasir Malang ini tuh kalau buat Cana biasanya lumayan bagus sih guys. Cana pulcra, Cana Maru ini biasanya pakai warna merah. Tapi pulcra sih biasanya pakai warna ini sih, pakai warna hitam sih setahu aku guys. Cuman pasir Malang hitam aku tuh aku buang kemarin gara-gara terlalu banyak yang ada gitu kan di rumah aku tuh. Jadi sama aku udahlah kita buang aja sebagian. Ini tanknya langsung jadi butek bro. Ya wajar sih kalau kita ambil lagi langsung jadi butek. Tapi nggak masalah sih guys buat si Cana Maru ya. By the way si Cana ini tuh adalah tipe ikan yang bahkan ya nggak perlu pakai filter pun dia tuh masih hidup guys. Jadi dia ngambil napasnya itu tuh bener-bener dari atas gitu loh, dari udara. Tapi aku tetap memakai filter supaya si airnya jernih sih guys. Karena ini juga kita tetap pakai filter, tapi filternya tuh filter internal supaya airnya di sini gampang jernih ya. Ini pasti airnya butek sih soalnya mau kita dipegang-pegang begitu. Cuman nggak apa-apa ya guys ya, ntar kita minta maaf aja ya sama Sipo ya. Sipo juga tidak terlalu masalah guys. Kita ambil dulu aja. Ya udah kita ambil aja dulu ya guys ya. Nanti kita cuci, nanti kita langsung aja lanjutin lagi guys. Buat setting karena si pulcranya guys. Oke guys, jadi sekarang kita langsung aja buat masukin ya guys ya. Ini udah kita ambil si pasirnya. By the way, di sini kan ada ikan zebra ya. Ini sisa yang kemarin, tapi nggak apa-apa. Ntar kita bakal dikasih makan aja ke ikan predator ya guys ya. Udah biarin lah, aku udah sebel banget sama ikan zebra itu guys. Ya udah langsung aja masukin ya ini ya. Pasirnya udah kita bersihin. Nah, kita masukin aja. Ini kita tipis aja ya guys ya. Yang penting bagian bawahnya kena semua gitu loh, nggak usah tebal-tebal. Yang penting tuh alasnya aja berwarna merah, biar warna dia makin bagus mungkin ya guys ya. Buat teman-teman yang lebih paham nih sama Cana pulcra nih, kira-kira Cana pulcra ini tuh bagaimana biar lebih bagus guys, bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya. Yaudah, jadi seperti itu. Dan kita juga ini tuh ada kayu sebenarnya guys yang waktu dulu ya. Sayang kalau kita nggak pakai, jadi kita pakai aja. Yang kayu kayak kita bakal kayak gini aja setelah aku pikir-pikir ya. Jadi nanti bakal seperti ini. Nah guys, ini tinggal kita isiin aja sama air dan nanti kita bakal taruh pulcranya di sini guys. Aku nggak mau ribet-ribet, mau simpel-simpel aja. Yang penting warna dan juga karakter si Cana pulcranya jadi ya guys ya. Itu juga kalau misalnya aku bisa ngejadiin guys. Yaudah, ini aku isi air dulu. Nanti sama aku bakal ditambahin filternya. Nanti bakal aku videoin lagi kalau misalnya udah siap dan siap buat ditaruh Cana pulcranya guys. Oke guys, jadi hari ini kebetulan ya guys ya, ini tuh udah jernih. Nah, awalnya kemarin tuh aku mau langsung taruh, cuman aku lupa nih punya beginian. Dulu aku pernah punya, ini tutupnya ya guys ya, buat tutup di atasnya karena emang Cana itu kan tukang lompat, jadi harus pakai tutup. Nah, kemarin tuh sebenarnya aku udah pernah punya, tapi nggak tahu lupa nyimpen di mana. Jadi udah aku beli dulu aja dan sekarang aku udah punya, makanya aku sudah bisa buat naruh Cana pulcranya di sini guys. Jujur aja sebenarnya Cana pulcranya bagus sih, progresan gitu loh. Jadi emang calon-calon Cana pulcra yang bagus sebenarnya ya. Cuman karena jarang terurus ya guys, maksudnya gak di treatment gimana, aku nggak tahu nih Cana pulcranya jadi tetap bagus atau udah jadi jelek ya guys. Langsung aja buat ambil ya. Sebenarnya guys kaget, aku pakai tangan aja. Kalau lompat, guys, kan Cana itu kalau lompat ya kita juga ambil pakai tangan ya guys kan, biar nggak terlalu rusak. Kalau pakai sensor suka agak rusak gitu. Ambil, nah, oke guys, masukin. Wih guys, Aku bebas, aku bebas, aku bebas. akhirnya sudah masuk ya guys ya. Ya sebenarnya ini masih bisa cerah sih, maksudnya ini pattern kayak gitu-gitunya sih bakal bagus guys kalau misalnya kita rawatkan baik ya guys ya. Kayak warna birunya tuh bakal keluar kayak gitu loh. Tapi dia masih muyung di bagian sana guys, karena emang baru banget masuk ya guys ya. Ini juga kemungkinan besar kalau kita kasih makan mesti gak mau guys. Jadi kita harus nunggu kayak seharian dulu, taruh di sini baru dia mau makan kayak gitu loh guys. Dia di sebelah mana sih? Oh itu tuh ada di sana tuh, di sebelah sana. Dia masih belum depan ya guys ya. Ini kita taruh agak depan aja.
cahayanya. Nah itu dia guys, akhirnya dia agak bawahan ya. Kalau menurut aku udah oke sih guys, ini ya udah taruh kayak gini. Tapi lebih bagus lagi kalau kita pakai ekstra ketapang kali ya. Aku lupa asal punya ekstra ketapang lagi guys, nggak tahu gue ditaruh di mana nih sama aku tuh ya. Jadi ekstra ketapang ini tuh ya biasanya suka dipakein juga buat si ikan cana atau biar warnanya bagus lah. Kalau nggak usah pakai ekstra ketapang sih, kayak pakai ketapang langsung aja nanti kayak kuning-kuning gitu juga katanya bagus buat si cana. Nah jadi kayak gitu ya guys ya, mungkin ya sip lah guys buat teman-teman. Kira-kira kasih komentar nih, ini kayak gimana? Ini apakah sudah bagus atau masih ada yang kurang? Saya juga tuh kalau mau komentar ya. Dan yang pasti ini sebenarnya tuh agak over sih guys, karena ikan cana ini nggak perlu filter sebenarnya ya. Tapi ini karena ingin jernih airnya jadi tetap kasih filter. Yaudah, ini dulu aja pesan terakhir guys, kita tutup ya. Takut cananya lompat, ini kita tutup aja. Nah, ini udah aku pasin ukurannya, jadi kayak udah bener slope tuh. Cip, ikan cananya juga nggak akan bisa lompat. Oke, jadi kayak gitu aja guys mungkin ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.